Kritik terhadap Kai Havertz itu tidak adil. Kai Havertz mungkin merupakan pemain baru Chelsea yang paling kesulitan menemukan ritmenya. Adaptasinya macet karena gangguan cedera dan serangan virus corona. Sempat absen beberapa pekan, Havertz akhirnya bisa turun ke lapangan untuk duel Chelsea kontra Krasnodar kemarin. Sayangnya Chelsea hanya bermain imbang 1-1 meski tak mengubah status mereka sebagai juara grup E Liga Champions 2020-2021. Havertz telah memberikan kontribusi 4 gol dan 4 assist pada 15 laga pertamanya untuk Chelsea di semua kompetisi. Namun mulai ada keraguan soal kemampuan fisiknya sebab Havertz dipandang tak sesuai harganya yang sangat mahal. Untungnya kali ini Havertz mendapatkan pembelaan dari mantan pemain Chelsea, Joe Cole. Pertama-tama Cole menegaskan bahwa kritik yang menyerang Havertz tidaklah adil. Bagaimanapun Havertz butuh waktu beradaptasi, segalanya baru baginya. Cole yakin betul pada bakat murni Havertz. Tidak, kritik itu tidak adil. Sebab ketika Anda memasuki kultur berbeda dengan rekan setim berbeda, gaya bermain berbeda dan gaya latihan berbeda, itu bisa jadi hal sulit, kata Cole kepada BT Sport. Cole pun yakin Havertz hanya butuh waktu, bukan masalah besar. Dia pun tak mau membandingkan proses adaptasi Havertz dengan Timo Werner, sama-sama dari Bundesliga, tapi kondisinya berbeda. Kita sudah menyaksikan sekilas permainan itu dan seiring musim berjalan, dia akan semakin konsisten, lanjut Cole. Saya kira pun dia sedikit kesulitan melihat betapa baiknya adaptasi Werner. Dua pemain Jerman datang, tentu saling membantu, tapi Werner sudah beradaptasi. Mereka datang dari klub berbeda, lingkungan berbeda, dan tuntutan berbeda di sesi latihan. Adaptasi Werner lebih cepat, tapi Havertz akan tetap jadi pemain top. Saya yakin itu tandasnya. Frank Lampard beri sanjungan pada debutan Chelsea, Faustino Anjorin. Frank Lampard memuji debut apik Faustino Anjorin kontra FC Krasnodar pada Rabu, 9 Desember 2020 dini hari waktu Indonesia Barat tadi dan mengindikasikan bahwa sang winger bakal lebih banyak mendapat kesempatan bermain lagi di tim utama Chelsea. Cederanya Hakim Ziyech saat laga melawan Leeds United Minggu 6 Desember 2020 kemarin, serta disusul dengan Callum Hudson yang juga mengalami masalah yang serupa, yaitu cedera hamstring pada saat latihan membuat Frank Lampard memanggil Faustino Anjorin dari skuad U23 Chelsea jelang laga melawan FC Krasnodar. Winger berusia 19 tahun itu kemudian langsung diberi kesempatan bermain sejak menit pertama pada laga yang berakhir dengan skor imbang 1-1 tersebut, sebelum akhirnya ditarik keluar digantikan Olivier Giroud pada menit ke-80. Dan sang pelatih tampak puas dengan performa apik Anjorin di laga debutnya tersebut. Dia telah menunjukkannya dalam sesi latihan sejak musim lalu ketika dia telah bergabung dengan kami, kata Lampard selepas pertandingan, dilansir dari situs resmi klub. Kemampuan nyatanya untuk mencapai langsung ke level dalam hal kemampuannya memegang bola yang dia tunjukkan hari ini, cara dia menerima bola, cara dia bergerak dengan bola dengan sangat cepat, atribut fisiknya untuk melindungi bola dan berlari, lanjutnya. Dengan masih cederanya Ziyech dan Hudson-Odoi, Lampard lantas mengindikasikan bahwa sang wonderkid akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain di tim utama. Deschamps menyarankan Olivier Giroud tetap di Chelsea. Performa Olivier Giroud di Chelsea sedang bagus-bagusnya. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps menyarankan Giroud tetap di Chelsea saja. Olivier Giroud sempat dirumorkan bakal cabut dari Chelsea. Dirinya kalah bersaing dengan striker muda Tammy Abraham. Namun baru-baru ini Olivier Giroud mampu tampil gemilang. Pekan lalu penyerang berusia 34 tahun itu bikin 4 gol ke gawang Sevilla di Liga Champions. Dilanjutkan akhir pekan kemarin, mencetak 1 gol kala Chelsea kalahkan Leeds United 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris. Olivier Giroud pelan-pelan mendapat kepercayaan manajer Chelsea Frank Lampard. Giroud sepertinya bakal selalu dipasang sebagai starter. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps berkomentar soal kondisi Olivier Giroud. Tak ayal Deschamps memang selalu memperhatikan pemainnya tersebut. Deschamps pernah berujar kalau Giroud disarankan pindah klub supaya jam mainnya tetap banyak, supaya posisi Giroud di timnas tetap aman. Tapi sekarang Deschamps sepertinya mau Giroud tetap bertahan di Chelsea. Sekarang adalah waktu yang jauh lebih membahagiakan baginya, bagus untuknya, kata Deschamps seperti dilansir dari Mirror. Didier Deschamps mengakui bahwa Olivier Giroud masih bertaji. Giroud tak cuma bisa mencetak gol, namun tetap bisa memberi perbedaan di lapangan dan membantu tim untuk menang. Giroud cetak gol atau tidak, dirinya tetap berguna di lapangan, tegas Deschamps. Saya senang untuknya dan saya berharap itu bisa konsisten. Banyak orang mengkritiknya, terserah mau bilang apa, tutupnya.
Frank Lampard berikan kabar terbaru soal cedera dua pemain Chelsea. Pelatih Chelsea, Frank Lampard, menyampaikan informasi terbaru terkait kondisi dua pemainnya yang mengalami cedera, yaitu Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi. Ziyech terpaksa ditarik keluar karena mengalami masalah pada hamstringnya saat Chelsea menang 3-1 atas Leeds United di pekan ke-11 Liga Inggris akhir pekan kemarin. Sementara Hudson-Odoi juga mengalami cedera serupa ketika latihan menjelang laga Chelsea kontra Krasnodar di Liga Champions Selasa kemarin. Menurut laporan yang dimuat Metro, kemungkinan Ziyech akan absen membela Chelsea setidaknya hingga 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu itu artinya ia akan melewatkan pertandingan Liga Inggris melawan Everton, Wolverhampton, dan West Ham United. Namun keduanya memiliki peluang untuk bisa kembali tampil dalam laga Derby London melawan Arsenal pada Boxing Day mendatang. Mereka menjalani pemeriksaan kemarin dan hasilnya menunjukkan bahwa itu akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Jadi saya pikir itu hal positif, terutama dengan Hakim. Sementara Callum, kami belum tahu sampai kapan karena itu adalah cedera yang didapatnya saat latihan beberapa hari lalu, tambah Lampard. Chelsea sementara ini berada di peringkat 3 dalam klasemen Liga Inggris dengan mengantongi 22 poin. Mereka hanya terpaut 2 angka dari Tottenham Hotspur dan Liverpool di urutan 2 teratas. Kepala Chelsea Marina Granovskaya memilih 2 pemain yang harus dijual untuk mendanai Declan Rice. Kepala Chelsea Marina Granovskaya sangat ingin mematuhi keinginan Frank Lampard dan menandatangani Declan Rice dari West Ham. Namun untuk melakukannya mereka harus menjual beberapa pemain setelah berbelanja secara royal di musim panas yang melihat kedatangan pemain seperti Kai Havertz, Timo Werner, dan Ben Chilwell. Frank Lampard sangat ingin melihat pemain berusia 21 tahun itu berseragam blues dan melakukan beberapa upaya di jendela transfer musim panas ini. Namun The Hammers tetap teguh dan menolak semua tawaran langsung dan mereka mendapat keuntungan besar. Rice telah menjadi salah satu pemain terbaik David Moyes kampanye ini dan West Ham di urutan ke-8 di Liga Premier. Tapi Chelsea melihatnya sebagai pewaris Thiago Silva yang pada usia 36 tahun dikontrak sebagai langkah sementara di pertahanan. Terlepas dari usianya, pemain Brasil itu telah membantu mengubah pertahanan Chelsea menjadi salah satu yang paling kedap air di Eropa. Kedatangannya serta Edouard Mendy bisa dibilang 2 rekrutan terpenting Lampard dan itu telah membuat Antonio Rudiger dan Kepa Arrizabalaga turun dari starting 11. Lampard juga tidak suka dan menurut pakar transfer Ian McGarry, keduanya mungkin sedang dalam perjalanan keluar.